Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat selalu. Dan tak lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan untuk pertemuan bab 2, yaitu mengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan dengan sub bahasan, yaitu faktor penghambat, pendorong, saluran, dan dampak mobilitas sosial. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan siswa dapat memahami tentang faktor penghambat mobilitas sosial, kemudian menjelaskan faktor pendorong mobilitas sosial, dan menjelaskan saluran mobilitas sosial, dan nantinya dapat menjelaskan dampak dari mobilitas sosial. Nah, apa saja yang kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu membahas tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan seseorang atau sekelompok orang, baik dengan cara vertikal atau horizontal. Nah, di sini kita bahas tentang faktor mobilitas sosial, yaitu faktor pendorongnya dan faktor penghambatnya. Kemudian nanti kita pelajari tentang saluran mobilitas sosial dan mempelajari pula tentang dampak mobilitas sosial, baik dampak positif ataupun dampak negatifnya. Nah, kita lanjutkan ke faktor mobilitas sosial. Apa toh yang menyebabkan terjadinya perubahan? Nah, yang pertama adalah faktor struktural, kemudian faktor individu, kemudian faktor status sosial, faktor keadaan ekonomi, faktor situasi politik, faktor kependudukan, kemudian faktor keinginan melihat daerah lain. Nah, ada juga hal yang menghambat kita untuk mengalami perubahan. Nah, di sini ada faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, perbedaan kelas rasial, agama, diskriminasi kelas, kemiskinan, dan perbedaan jenis kelamin. Nah, untuk mengalami perubahan, kita harus melakukan berbagai cara, dan ada saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, salurannya atau wadahnya yaitu melalui angkatan bersenjata, kemudian lembaga-lembaga keagamaan, bisa melalui lembaga pendidikan, bisa lewat organisasi politik atau organisasi ekonomi, lewat organisasi keahlian atau profesi, dan melalui perkawinan. Nah, bagaimana cara melakukan mobilitas sosial? Yaitu dengan cara kenaikan penghasilan. Semakin tinggi pendapatan, maka terjadi perubahan. Nah, melalui perkawinan, kemudian perubahan tempat tinggal, kemudian perubahan tingkah laku, dan perubahan nama. Nah, proses terjadinya mobilitas sosial dapat terjadi jika didukung dengan 4 hal ini. Yang pertama yaitu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Jadi semakin banyak ilmu pengetahuan, maka semakin banyak terjadinya perubahan sosial. Nah, kita lanjutkan ke dampak mobilitas sosial. Dampaknya ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang dampak positifnya yaitu orang-orang yang akan berusaha untuk berprestasi untuk ke arah berpindah strata. Kemudian 2, mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Nah, untuk dampak negatifnya yaitu konflik, baik konflik antar kelas, antar kelompok sosial, antar generasi, dan penyesuaian kembali. Nah, sebelum mengerjakan soal latihan, mari kita simpulkan bahwa untuk mobilitas sosial itu mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya itu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, baik dengan berusaha, ya. Kemudian untuk dampak negatifnya terjadinya konflik sosial. Silakan kerjakan soal latihan dan jangan lupa buatlah resume singkat tentang materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.